disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki lebih dari 15 juru tulis atau sekretaris, di mana di antara tugas-tugas mereka adalah menuliskan Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, manajemen pendidikan itu ya, itu sebetulnya sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bukan sekarang. Tertib administrasi guru itu metode yang ke-38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tulisan itu sebagai media untuk mengajar dan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya metodenya itu tidak melulu ceramah begitu ya, dan seterusnya. Wa min asalihi sallallahu alaihi wasallam aidan at-ta'limu an tariqil kitabah. Jadi di antara model-model pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antaranya menggunakan metode penulisan atau tulisan. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki lebih dari 15 juru tulis atau sekretaris, di mana di antara tugas-tugas mereka adalah menuliskan Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya mereka memiliki tugas khusus seperti menulis surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan ke wilayah-wilayah lain, juga kepada raja-raja yang ada ketika itu. Tujuannya adalah untuk berdakwah menyampaikan Islam. Kemudian di antara mereka para juru tulis atau sekretaris Rasulullah SAW juga memiliki tugas-tugas lain selain menulis Al-Quran dan menulis surat-surat ke seluruh wilayah-wilayah yang ada ketika itu. Ini bisa kita lihat dalam tulisan atau kitabnya Syekh Abdul Hayy Al-Kattan. Semua dokumen-dokumennya itu termuat dengan rapi, dengan sempurna dalam kitabnya yang diberi judul At-Taratibul Idariyah. Jadi kira-kira tertib administrasi ya, betapa tertibnya administrasi Rasulullah SAW meskipun kondisinya, keadaannya masih jauh berbeda dengan sekarang. Kemudian di antara sekretaris Rasulullah SAW yang menuliskan Al-Quran, tentunya yang paling utama adalah Al-Khulafa'ul Arba'ah, Al-Khulafa'ur Rasyidun, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Di antara mereka juga ada Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, ada Sayyidina Khalid bin Sa'id, dan saudaranya itu Sayyidina Aban bin Sa'id bin Al-As, juga ada Sayyidina Hamdalah bin Ar-Rabi, dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan khalifah Daulah Umayyah pertama. Di antara mereka juga masih banyak. Jadi di antara tugas mereka, apabila wahyu turun, apabila itu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah, maka Rasulullah segera menyeru mereka. Maka mereka sebagai sekretaris yang sudah ditunjuk menulis secara langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya itu tertulis, terarsipkan dengan sangat baik. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya
bukan hanya Al-Quran yang ditulis, tapi juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini melalui izin langsung yang diberikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Jadi saya menulis semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menghafal semua yang terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti perhatian yang sangat luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini kira-kira mendapatkan teguran dari beberapa orang Quraisy. Mereka berkata, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uh?" Apa iya kamu menulis semua yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW basyarun. Padahal ya maksudnya walaupun bagaimana Rasulullah itu adalah manusia. Yatakallamu fil ghadab war ridha. Kadang ketika berbicara mungkin sedang kondisi marah atau sedang kondisi nyaman, apakah semuanya itu akan ditulis? Amsaktu anil kitabi ay al-kitabati. Ketika mendengarkan itu, maka Abdullah bin Amr bin As melakukan jeda terlebih dahulu, ya, artinya mencoba berpikir apa yang seharusnya dilakukan. Padahal dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini menyampaikan hal ini, melapor kepada Rasulullah. Ternyata fa'au ma'a bi asbu'ihi ila fihi. Jadi Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya, seolah-olah beliau itu dengan jari tersebut menyentuh mulutnya dan langsung berkata, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq." Jadi kata Rasulullah, demi zat jiwaku berada dalam genggamannya, tulis apa saja yang keluar mulutnya, maksudnya dari mulut Rasulullah SAW, karena apa yang keluar dari mulut beliau itu adalah kebenaran, yang hakikatnya adalah wahyu juga, hanya saja melalui Rasulullah SAW secara langsung. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut seorang pemimpin yang sangat pertama mementingkan dokumentasi, ya. Yang kedua juga seorang yang mampu menugaskan para sahabatnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Berarti ini luar biasa, manajemen pendidikan itu, ya, itu sebetulnya sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bukan sekarang. Tertib administrasi guru itu jangan dikira era Rasulullah belum tertib administrasi, belum ada sertifikasi, belum apa. Ini kita ketinggalan, ya. Justru yang tertib itu baginda Nabi. Masya Allah. Lihat, ada sahabat yang ditugaskan menulis Quran, ada sahabat menulis hadis, ada menulis surat. Jadi sekprinya saja itu dibagi-bagi. Jadi luar biasa baginda Nabi ini, ya. Sejak awal sudah tertib administrasi. Dan itu dari pengakuan pengarang kitab siapa? Syekh Abdul Hayy, ya. Ada at-taratibul idariyah. Idarah itu artinya administrasi, tertib administrasi, ya. Jadi ini kewajiban seorang guru memang harus punya dokumen satuan RPP, ya, evaluasi, harus dipisah-pisah itu, ya.